Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwata illa binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa walah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kesyukuran kita kali ini di tengah wabah yang menimpa kita semua. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu apa? Nikmat sehat, yaitu apa? Nikmat waktu, yaitu apa? Nikmat untuk beribadah kepada Allah, sehingga antara lain kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Walaupun kondisi kita masing-masing, ada yang di rumah, ada yang memenuhi kebutuhan tapi secara terbatas, dan hal-hal lain yang karena kondisi kita bisa mensikapinya, tapi tidak mengurangi kekhuduan kita untuk di dalam rangka menjalankan ibadah Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sore kali ini kita akan membahas masalah bagaimana cara kita bermedia sosial dengan bijak, dengan cerdas, dengan santun, ya, dengan etika, ya. Bapak Ibu, Allah memberikan kesempurnaan penciptaan kepada kita. Ini luar biasa. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dengan kesempurnaan bentuk, ya, yaitu fisiknya sempurna dan dibekali dengan software dari rasa, dari pikiran. Kita luar biasa. Nah, nikmat-nikmat ini sudah semestinya bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman kepada Allah, akan kita gunakan, akan digunakan ke dalam jalan kebaikan. Maka nikmat kesempurnaan ini bukan serta-merta Allah berikan tanpa ada konsekuensinya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita diberikan kenikmatan lisan, kita gunakan untuk bertutur kata yang baik. Kalau kita diberikan kenikmatan penciptaan yang sempurna dari telinga, pendengaran, ya kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Kalau kita diberikan kesempurnaan penglihatan mata, maka kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang bisa menumbuhkan, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, melihat pemandangan, melihat anak-anak kita yang senang ceria, cucu-cucu, simbah-simbah Pak Budi yang sudah punya cucu, punya ponaan, ya. Kita lihat alhamdulillah diberi zuriyah, keturunan yang baik-baik. Ini mata juga akan menuntun kepada Sang Khalik, kepada Allah, kepada kebaikan. Tapi kalau lisan kita, tutur katanya tidak terkontrol, gaweane ming ngomong sing Allah, telinga kita tidak pernah kita latih untuk mendengar yang baik, senengane ngrungokke sing marai neng kuping panas, bangsa ghibah, rasan-rasan, ngelek-elek. Kalau mata kita tidak juga kita biasakan untuk melihat hal-hal yang positif, yang membangun keimanan, yang menumbuhkan kepercayaan pada Allah, ya mata ini akan buruk. Mata ini akan terlapisi, ya, oleh hal-hal yang tidak membangun kondite identitas orang mukmin. Jadi mata yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, ini semua perlu dilatih. Nah, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dibekali hardware dan software oleh Allah, kesempurnaan penciptaan. Mari kita jadikan kenikmatan kesempurnaan penciptaan ini untuk hal-hal yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bermedsos kita? Nah, era sekarang ini bahkan boleh dikatakan orang tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Singkatnya, handphone ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan. Dari sebelum tidur
bangun tidur, seluruh aktivitas manusia seakan-akan tanpa handphone ini hidup terasa hampa. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini dibekali oleh Allah kesempurnaan penciptaan, Allah juga memberikan nikmat yang lain berupa alam pikiran manusia yang berkembang sehingga bisa menciptakan teknologi. Maka pertanyaannya, apakah teknologi ini justru akan menjadi penyempurna penciptaan, yaitu kemuliaan, kehormatan, atau justru asfala safilin, menjadikan manusia semakin terpuruk akibat salah di dalam mensikapi, di dalam membuat teknologi itu mendukung kesempurnaan penciptaan. Mari kita obrolkan pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, teknologi handphone ini adalah benda mati. Kasarnya ini hanya alat. Penentunya siapa? Ya manusia. Motor, mobil, alat-alat yang lain itu benda mati. Mau jadi motor yang manfaat, nek kulino dienggo pengajian. Nek pengen ora manfaat, ya kulino nggon-nggon maksiat. Moro neng tempat-tempat yang sing ngono-ngono kae sing do seneng-seneng moro ngono. Diskotik, prostitusi, lokalisasi, macam-macam. Tapi kalau mobil mau manfaat, ya untuk angkutan ngangkut jamaah pengajian, untuk mendatangi majelis taklim, untuk mencari nafkah yang halal, thayyibah dan lain sebagainya. Handphone ini juga demikian. Kalau mau manfaat tergantung kita, cara mengelolanya, cara mensikapinya. Jangan sampai kebalikan, manusia punya akal, punya rasa, punya budi pekerti, tapi dininabubukan oleh teknologi, diperalat oleh Android, sehingga melalaikan dengan Allah, melalaikan dengan perintah Allah, melalaikan dengan yang namanya kewajiban-kewajiban. Di rumah juga begitu. Handphone ini nek hati-hati nang omah ya dadi perkara. Bapak nyimpen fotone wong liya, mbokne dadi muring-muring. Mbokne ya ngono. Handphone dikai password, nyimpen fotone wong lanang liya, bapak mau buka handphone kesulitan. Masing-masing bertahan dengan cara hidupnya sendiri. Neng omah handphone dadi perkara. Kelihatannya kita berdekatan, tapi karena kita tidak bisa mensikapi alat itu, kita justru dengan handphone itu koyo waduh banget. Saomah anggota keluarga 5 tuh handphone sisi-sisi ketoke linggih jejer-jejer. Neng asline ya ora tau luruan wong konsentrasi ming buka internet, ya kan? Buka Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya aplikasi. Maka jadikan handphone alat komunikasi, media sosial itu yang bermanfaat. Jangan kita diperalat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, Islam ini turun dengan rahmat lil alamin, artinya lengkap dengan segala hal yang berkaitan dengan alam, termasuk khususnya tuntunan hidup manusia. Manusia diberi kenikmatan oleh Allah, diciptakan dengan sempurna, dibekali dengan petunjuk pelaksanaan yang maha sempurna. Apa itu? Al-Qur'anul Karim hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka cara kita supaya bermedsos dengan baik, tuntunlah ya media sosial itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Di samping kita dibekali oleh Allah luar biasa loh Bapak Ibu. Apa itu bekalnya? Yaitu manusia yang sempurna. Ya, tutur katanya, sikapnya, pendek kata akhlaknya sempurna. Khuluqin azim. Siapa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang memberikan suri toladan kepada kita semua, termasuk bermedsos. Rasulullah ini ya maha medsos. Nah, apapun Rasulullah sudah menjalani, dan Rasulullah mencontohkan dengan contoh-contoh yang tidak bisa terbantahkan keunggulan akhlaknya. Maka 3 perkara ini ya, penciptaan manusia yang sempurna, Al-Qur'anul Karim, contoh dari Rasulullah, inilah tuntunan kita bermedia sosial. Saya ambil salah satu tuntunan dari Al-Qur'an aja, yaitu surah An-Nahl ayat 125. Nanti kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayat. Dari ayat ini saja kita dituntun bermedsos dengan 4 perkara. Perkara yang pertama, Bapak Ibu, supaya bermedsos kita ini tidak menyimpang dari keseharusan manusia yang mulia, yaitu sabili rabbik. Kalau teknologi, ya apapun yang berbau teknologi, ya motor, mobil, handphone yang saya sebut di muka, itu kalau ila sabili rabbik dituntun kepada jalan Allah, insya Allah manfaat. Pedoman yang kedua, bermedsoslah dengan cara hikmah. Ya. Apa itu hikmah? Menurut mufassir, hikmah adalah hal-hal yang disertai dengan kebaikan. Kalau tutur kata, ya tutur kata yang baik, yang hasan, ya, yang soheh, ya. Kemudian kita juga jangan sampai lisan atau tutur kata kita, pernyataan statement kita mengarah kepada hal-hal yang ribah, yang memfitnah, membuat pecah belah. Ini yang hikmah. Bermedsos yang ketiga, tuntunannya dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, yaitu mau'izah hasanah. Bukalah media sosial itu dari konten-konten yang bisa menuntun kita kepada hasan, ihsan. Karena ihsan ini bagian akhlak. Ya, ihsan, jangan sampai kita buka konten-konten yang menuntun kita menjadi yang banyak madharatnya. Ini menuntun kepada akhlak yang su. Ya. Ini mau'izah hasanah. Nah, ini penting sekali karena saiki luar biasa Bapak Ibu. Fitnah daripada medsos itu, wah, setiap hari Bapak Ibu kalau kita baca dari grup-grup itu, kadang kita itu menerima postingan yang berisi tentang berita-berita sing janjane iku nek ditenani ya ora bener, namanya hoax, istilahnya begitulah. Hoax itu setiap hari kita terima. Nah, ini tuntunan Islamnya ada, fatabayyanu. Itu kita bertabayun, berklarifikasi. Kalau manusia cerdas, manusia beriman, tentu tidak setiap hari. Padahal itu arena fitnah terbesar itu ya dari berita itu, dari informasi itu. Lewat mana? Lewat Android yang kita pegang, kita bawa kemana-mana. Ini kalau nggak hati-hati membuat fitnah. Maka mau'izah hasanah ini penting untuk memandu kita. Nah, ini untuk kita jadikan tolok ukur apakah kita mampu memfilter yang baik atau yang buruk. Ya, ini mau'izah hasanah. Tuntunan yang tadi 3 ya. Sabili rabbik, hikmah, mau'izah. Ya, sekarang yang keempat yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita ini menerima postingan yang mencaci maki kita, postingan yang menyudutkan kita atau menyudutkan umat Islam, memperolok-olok, menggunjingkan, membuat jatuh citranya atau karakternya itu terbunuh, karakter assassination, ya sekarang sudah marak. Saiki wong dadi wong apik niku susah Bapak Ibu. Ya, karena media sosial. Dia sudah bantu dikira ujug, dia nggak bantu dikira pelit, dibuat viral. Wah, pemimpin A ini hanya takabur, pemimpin B ini hanya enak-enak saja. Ini fitnah berkeliaran, tidak hanya para pemimpin, semua bisa terkena fitnah akibat berita yang disampaikan. Maka kalau kita terima fitnah, wajadilhum billati ya ahsan. Sikapilah fitnah itu dengan mengendapkan pikiran dulu. Pikir dilo ulur, bahasa Jawane lo ulur ya, nek layangan ki ya sok dilo, sok digulung dan lain sebagainya, termasuk hati kita ya. Semoga dengan penyaringan atau teknik penyaringan billati hiya ahsan itu balasan kita justru nasihat. Memang menyakitkan, sapa to sing dielek-elek ora lara apa meneh dilokke ning media sosial, diviralke yang itu belum tentu benar. Karena era sekarang ini era fitnah di mana-mana. Maka media sosial ini kalau nggak digawangi betul-betul, nah, dengan nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, ini hanya satu ayat loh, banyak ayat, banyak hadis yang bisa menjadi barir ya, yang menjadi tameng ya, supaya nggak robek kita dalam bermedsos itu banyak ayat. Nah, contohkan seperti di dalam surat As-Saff ayat 3.
Kalau kita itu berkata yang tidak baik, itu dibalas oleh Allah adab yang pedih. Kaburo maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kalau kita takul ya, berbicara lewat medsos, lewat kipet-kipet itu yang tidak baik, waduh, nggak melakukan. Merintah salat neng ratau salat, merintah sodakoh neng ratau sodakoh, merintah sodakoh neng wong liya malah sodakoh di korupsi, merintah salat neng wong liya malah dia tidak pernah memenuhi panggilan adzan. Nah, ini antaqulu ma la taf'alun, belum pernyataan-pernyataan ekonomi, belum pernyataan sosial, belum pernyataan politik. Nah, ini bahaya sekali kalau tidak dituntun dengan cara-cara Islam. Untuk itu marilah kita jadikan media sosial ini sarana silaturahim, sarana memuliakan harkat martabat manusia, bukan justru untuk terpuruk, terjun bebas. Tidak ada aturan. Wah, orang zina ditokke nang media sosial, wong pencuri wantek anu ditokke malah seneng. Saiki malah memposting wong nyun sewu nggih, wong blejet udah kok malah diposting seneng. Wong koruptor kok diposting malah cengengesan guyang-guyu. Inilah fitnah dunia. Maka dari itu monggo kula pian sami emut-emut, kula pian sami pikir, kula pian sami koreksi, muhasabah, mana hal-hal yang buruk kita singkirkan jauh-jauh, hal yang baik mari kita tularkan, ketok tular tawasau bil haq wa tawasau bis sabr lewat media sosial. Demikian yang bisa kita sampaikan lewat bincang Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita imanan, wahtisaban, dan jangan lupa jadikan media sosial handphone kita ini untuk sabili rabbika, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.